Sudah waktunya kita bangsa Indonesia memahami siapa kita dan mau kemana kita sebagai bangsa Indonesia dengan cara yang cerdas dan fun, yaitu dengan napak tilas kebangsaan. Ada 3 macam ya, napak tilas kebangsaan virtual, napak tilas kebangsaan outbound, napak tilas kebangsaan on the spot, langsung di titik-titik sejarah on the spot ya. Dalam rangka kita untuk memahami siapa kita dan mau kemana kita sebagai bangsa Indonesia. Bagaimana kita terbentuk menjadi sebuah bangsa, lalu kemana bangsa ini dalam bernegara. Bagaimana negaranya itu secara sosial, politik, ekonomi, budaya yang benar Pancasila, benar-benar Indonesia. Nah, di sini akan kita bahas, guys. Triknya adalah kita memahami pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dengan cara yang sangat mendalam. Ingat, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu dari mana dan mau kemana kemerdekaan kita ini. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ini yang pertama, paham kita tentang kemerdekaan, guys. Ingat dulu kita pernah dijajah ratusan tahun oleh penjajah, lalu kita menjadi sadar, lalu kita mempunyai suatu paham, prinsip, idealisme kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, guys. Itulah pemahaman kita yang sangat luar biasa, makanya kita mempunyai tanggung jawab untuk membebaskan Palestina itu, guys. Lalu ada ini yang kedua, perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Wow. Agama manapun pasti menyuruh kita menuju pada kemerdekaan. Menyuruh kita untuk bebas dari penderitaan. Ya, menyuruh kita untuk berlepas diri dari penjajahan, perbudakan. Kemerdekaan adalah tuntutan Tuhan, perintah kitab suci, perintah kemanusiaan kita. Pri kemanusiaan dan pri keadilan. Cinta kasih. Nah, kan begitu kan? Bahwa kemerdekaan itu 11-12 dengan kasih sayang. Kalau kita nggak menjamin kemerdekaan orang, berarti kita tidak mengasihi sesama. Dan bahwa kita sudah sampai di pintu gerbang, guys. Pintu gerbang kemerdekaan. Di mana di situ kita menyusun dasar negara kita. Supaya nanti dasar negara kita itu kita bisa menyusun negara kita. Jadi jangan kita hanya punya mindset kemerdekaan saja, tapi kita harus memperjuangkan kemerdekaan itu. Berlepas diri dari penjajahan. Ya, berlepas diri dari perbudakan, berlepaskan diri dari penderitaan. Ini adalah jihad mungkin ya bahasa agamanya, memperjuangkan kebenaran, menegakkan keadilan. Yang ketiga adalah pernyataan kemerdekaan kita ya atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Ternyata kemerdekaan kita itu pertama dia atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, guys. Bukan sesuatu perkataan menghibur diri gitu ya. Memang ini rahmat Tuhan. Kenapa rahmat Tuhan? Karena Tuhan menjanjikan rahmatnya ketika kita percaya kepada Tuhan, guys. Percaya kepada kebenaran, kebaikan, kebajikan, cinta kasih, kemerdekaan. Kita percaya. Kita berlepas diri dari ikatan kolonial itu secara mindset dulu, segala-galanya mindset dan emosi. Lalu kita lakukan berjuang. Ya, kita berjuang supaya secara fisik pun kita berlepas diri dari penjajahan, dari perbudakan, dari ketidakadilan itu. Sehingga itu kalau bahasa Al-Qur'annya itu kayak iman hijrah jihad, guys. Siapa yang melakukan iman hijrah jihad? Allah memberikan apa? Menjanjikan rahmatnya. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita akan diampuni dari penderitaan kita itu. Kita harus berjuang dulu supaya kita mendapat rahmat. Dan proklamasi kemerdekaan kita adalah rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Dia berkuasa untuk melepaskan kita dari penjajahan. Ya, karena kepercayaan kita kepadanya, kita berharap kepadanya, kita mempunyai visi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, maka Tuhan akan memberikan rahmatnya kepada kita dan akan menyempurnakan rahmatnya itu sampai terwujud negara kesatuan Republik Indonesia menjadi datangnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur itu, guys. Kita menyatakan kemerdekaan itu adalah keinginan luhur. Itu juga yang harus diketahui. Keinginan luhur. Kita punya keinginan luhur. Keinginan kita untuk hidup dalam kebenaran. Keinginan luhur kita untuk supaya kita ini hidup bermanfaat karena spiritualitasnya sedemikian rupa untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, ya, bukan untuk berkehidupan kebangsaan yang tertindas, bukan menjadi kuli, bukan menjadi jajahan, ya, tapi untuk menjadi bangsa yang merdeka, yang bebas, ya. Kita menyatakan kemerdekaan kita dan kita mendapatkan proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai modal, sebagai mutiara yang harus kita wujudkan, kita manifestasikan dalam bentuk negara konseptual, negara realitas, ya. Nah, itulah yang dibicarakan di alinea 4, yaitu bagaimana kita menyelenggarakan kemerdekaan kita. Kemudian daripada kemerdekaan kita itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi,
Ya, tugasnya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, untuk semua itu akan disusunlah. Kemerdekaan kita itu tersusun menjadi Undang-Undang Dasar, ya. Undang-Undang Dasar 45 dengan sosial, politik, ekonomi, budaya seperti apa di situ. Tentu saja tergantung dari bangsa seperti apa kita jadinya di proklamasi. Bangsa yang satu, nusa satu bangsa satu bahasa, tidak bisa dibagi-bagi. Yang merdeka tidak bisa dibagi-bagi, tidak bisa menjadi negara serikat, dan harus menjadi satu kesatuan. Umat Indonesia, umat yang satu. Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Itulah lahirnya kita di proklamasi 17 Agustus 1945. Maka semua itu akan mempengaruhi sosial, politik, ekonomi, dan budaya kita, guys. Jadi, supaya kita tahu semua, supaya kita tahu siapa kita dan mau kemana kita sebagai bangsa kita ini, bangsa Indonesia yang hebat, yang keren, yang akan menjadi mercusuar dunia, yang akan menjadi negara yang maju secara sosial, politik, ekonomi, budaya yang luar biasa. Supaya kita paham dengan sebenar-benarnya paham, saya mengajak kalian semua untuk mengikuti Napak Tilas Kebangsaan on the spot. Ada Napak Tilas Kebangsaan on the spot, Napak Tilas Kebangsaan outbound, dan Napak Tilas Kebangsaan virtual. Oke, guys, ya. Selanjutnya kalian bisa melihat situs di bawah ini. Terima kasih. Merdeka!